106 dia Untirta Smart and Energy. Waduh, Smart Agent balik lagi nih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Agent semuanya ya, yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu. Sekarang kita memasuki puasa di hari ke-16 nih Smart Agent. Seperti biasa dari jam 5 sampai jam 7 malam tentunya ya, bakal ditemani oleh Heri di program terkeren kita, yakni Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Kira-kira apa sih yang bakal kita bahas sore kali ini? Tentunya bakal manfaat ya Smart Agent. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 106 Nia Ramadan dari Hadad Alwi. Nah Smart Agent, kita balik lagi nih di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi pada sore kali ini kita bakal membahas tentang adab jual beli dalam Islam. Ternyata ya di Islam itu luar biasa banget. Kegiatan kita sehari-hari dari bangun sampai tidur lagi itu udah ada aturannya ya. Sampai hal-hal yang sedetail apapun gitu. Salah satunya tentang jual beli. Yang hampir tiap hari kita selalu berinteraksi yang namanya jual beli gitu kayak. Tahu jual beli bentuk makanan, bentuk jasa, atau bentuk hal-hal lainnya gitu kan. Jadi memang Islam itu indah banget ya, mengatur dari semua hal, dari kegiatan seluruh manusia gitu. Jadi dalam bahasa Arab ya, kata al-bay berarti jual beli, yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan maupun pembelian. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwan. Praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Quran yang mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Jadi emang Smart Agent ya, jual beli adalah suatu hal yang basic yang sering kita lakukan karena pertukaran ekonomi juga dilandasi dengan awal jual beli gitu kan, dari hal yang terkecil misal kayak beli gorengan gitu kan sampai jual beli kayak bentuk tanah, bentuk rumah, bahkan saham gitu. Nah ini setelah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap banyak firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran ya. Saya bacakan sedikit ya. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haramu riba wa ahlalul bai'ah." Yang artinya ya, wa halal bai'atu wa haramu riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini udah jelas nih, Allah itu menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan namanya riba. Apa sih arti riba itu? Arti riba itu artinya melebihi, curang gitu. Nah, riba biasanya selalu berinteraksi terhadap kegiatan yang namanya jual beli. Misal gitu ya, ketika kalian menjual menjual apa yang bisa kena riba biasanya itu ya, jual bensin eceran deh ya, yang seharusnya takarannya misalkan pas tapi dikurang-kurangin gitu kan, supaya ada untung lebihnya gitu. Jadi kayak gitu. Misalkan dalam jual beli ada juga sistem namanya utang tapi bunganya berlipat ganda gitu kan. Itu kan akan menimbulkan riba. Allah tuh tidak mengharamkan jual beli gitu, membolehkan, menghalalkan jual beli. Tapi ketika di dalamnya ada riba, maka sangat mengharamkan. Jadi gitu Smart Agent. Selanjutnya ya, Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Nah, jadi kita itu boleh nih memakan sesama harta, cuman atas jalan yang benar. Atas jalan salah satunya berjual beli, bukan yang batil gitu. Serta ya yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, bukan karena keterpaksaan. Biasanya kita maksa, ayo dong beli nih produk saya nih,
saya bikin baju dipaksa gitu kan, karena temennya gak enak gitu kan, karena mungkin pernah membantu juga. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Jual beli itu harus sama-sama suka ya. Si konsumennya karena pengen butuh atas produksi saya, misalkan saya buat baju karena dia butuh mungkin ya, baju buat komunitas, baju buat kelompok gitu kan. Bukan karena ayo dong desain aja dong. Nih kalau nggak saya marah nih. Waduh, itu nggak boleh, itu batil ya, seperti Jan. Jadi jual beli pada umumnya memang dihalalkan, tapi di dalamnya terdapat banyak banget nih ya, kayak keharaman-keharaman ya tadi itu, riba lah, karena keterpaksaan lah, karena emang udah tuntutan lah gitu, itu nggak boleh seperti Jan. Atau jual beli terhadap benda-benda yang haram gitu. Misal maaf ya, kalau di Islam kan babi kan haram ya, itu dijual belikan ya ya haram gitu. Terus juga kayak misalkan khamr, alkohol, ya kita haram, nggak boleh tuh jual beli, namanya haram. Ataupun barang-barang terlarang gitu ya, kayak semacam narkoba, ganja dan segala macamnya, itu nggak boleh. Yang maksud dihalalkan adalah misal ya makanan sehari-hari, misalkan kayak beras, makan makanan pokok, ataupun hal-hal yang primer, sekunder ya, atau tersier, itu boleh. Cuman lagi-lagi nih, karena jual beli itu paling rentan yang namanya banyak haram-haramnya gitu Smartijan. Nanti kita bakal selengkapnya bakal membahas lagi nih. Tadi kan dari firman Allah udah jelas membolehkan yang namanya jual beli gitu kan. Asal di dalamnya tidak ada unsur keterpaksaan. Istilahnya tidak boleh ada hal-hal yang batil, entah itu haram, entah itu unsur keterpaksaan gitu kan. Nah, di sini kita bakal nanti ya, kita bakal bahas tentang cara-cara yang batil dalam jual beli. Jangan-jangan Smartijan kita semua nih sering melakukan hal-hal yang batil ya. Jadi kita di sini siapa tahu ya bisa berubah gitu mindsetnya, bisa saling mengingatkan gitu ya Smartijan. Jadi jangan kemana-mana, terus stay terus di 10 dia Untirta ya, 106 dia Untirta, dan di program terkeren kita Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam yakni Kumadai, setelah lagu Sheila Majid. Ya, balik lagi di program Kumadai Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam, masih membahas tentang adab jual beli dalam Islam ya. Kali ini kita tadi itu ya membahas tentang gimana sih cara-cara yang batil dalam jual beli. Jangan-jangan kita selama ini ya melakukan praktek ini gitu Smartijan. Jadi supaya kita tahu nih, moga-moga kita bisa belajar nih di acara Kumadai ini hal-hal yang kita baru tahu. Siapa tahu ya selama ini yang menurut kita benar gitu, ternyata itu salah Smartijan. Jadi kita kasih disclaimer dulu ya, bahwasanya kali ini kita bakal membahas tentang cara-cara yang batil dalam jual beli, alias cara-cara yang nggak boleh, cara-cara yang diharamkan dalam jual beli ya. Agama Islam membolehkan siapapun secara bebas untuk menukar atau jual beli barang ataupun jasa, dan merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam bagi siapapun yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak adil atau batil. Topik keadilan dan kepatutan menjadi hal yang sangat penting dan banyak dibahas khususnya dalam perkara pertukaran dan jual beli barang maupun jasa. Agama Islam membolehkan siapapun untuk secara bebas menukar atau jual beli barang dan jasa, dan merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam bagi siapapun yang tadi itu ya, ketika melakukan praktek jual beli tapi dengan cara yang batil ataupun dengan cara yang merebut hak orang lain. Oke. Nah, di sini kita bakal ngasih tahu nih cara-cara yang batil biasanya dalam pertukaran yang dilarang dalam Islam. Oke. Dapat berupa tindakan-tindakan di bawah ini ya. Jadi kita ngasih tahu. Yang pertama, perjudian, praktik riba, ketidakjelasan dalam persetujuan yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak tapi merugikan pihak lain. Selanjutnya ada penipuan. Selanjutnya ada pengukuran yang salah, pencurian dan penyuapan. Oke. Kitab suci Al-Quran menyerukan kepada umat Islam supaya melakukan pertukaran melalui jual beli atau yang disebut sebagai tijarah, dan disertai dengan kesepakatan bersama yaitu tarad, yang dilarang dalam Islam
dapat berupa tindakan-tindakan di bawah ini ya. Salah satunya tadi itu kayak perjudian, praktik riba gitu, pencurian. Nah, ini yang sering kita sadari tidak langsung ya. Bagi yang anak muda tahu dong, misalkan kita main game Mobile Legend, lu kalau kalah misalkan traktir bakso ya. Nah, itu kan termasuk judi juga, men. Atau main PS. Nih kalau lo kalah ya, gua pur nih 1 gol deh. Lu kalau misalkan kita seri, lu yang menang, nanti gua traktir deh apa beli somai gitu. Itu sebenarnya judi, men. Karena meskipun ya ada satu kesepakatan yang lain, ada kesepakatan satu sama lain, tapi itu yang namanya judi tetap dilarang. Karena siapa sih ini seolah-olah mempertaruhkan hartanya di hal-hal yang apa ya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya judi gitu. Ada juga praktek riba. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya riba ini sering selalu berinteraksi terhadap jual beli ya, melebih-lebihi, mengambil keuntungan banyak biasanya. Ayo misalkan saya jual HP nih, tapi nantinya berbunga-bunga dengan berkelipat ganda gitu. Cuman terus gimana dong yang jual beli kayak kredit? Nah, itu ada pembagian yang lain ya, yang lebih khusus lagi. Jadi kita ngomong dasar-dasar hal yang terkecil aja dulu gitu ya. Selanjutnya ada pengukuran yang salah. Nah, ini nih ketika jual tanah nih, bilangnya 100 meter. Tapi ternyata di lapangannya ya, di tempatnya cuman 95 meter. Cuman beda 5 meter juga. Itu tetap nggak boleh. Karena ya kalau akadnya 100 ya tetap 100, nggak boleh ada dilebihi ya gitu. Ya ataupun dikurangi gitu kan. Karena itu bisa merugikan satu pihak yang lainnya. Gitu Smartijan. Jadi lagi-lagi ya, hal-hal yang misalkan salah, hal-hal yang sepele yang sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata itu salah juga gitu. Terutama nih ya bagi yang kita anak muda sih ya, yang sering tuh diantara tadi tuh praktek riba, penipuan, pengukuran yang salah, pencurian, penyuapan, itu yang sering kita lakukan adalah perjudian. Yang anak muda nih biasanya nih, kayak taruhan main PS tadi kan, ataupun ada klub Eropa main bola gitu. Saya megang Chelsea nih saya megang Real Madrid gitu kan. Tapi ujung-ujungnya riba, ujung-ujungnya taruhan, itu nggak boleh. Kita bakal membahas lebih dalam lagi seperti ini ya, tentang adab jual beli online dalam Islam. Nah, ini nih karena kita kemajuan teknologi, kita harus tahu juga ya hukum seperti apa dalam Islam tentunya ya. Jadi stay tune terus di 106 dia. Balik lagi nih bersama Heri di program Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Jadi Smartijan, seperti biasa nih ya, kita ngobrol-ngobrol banyak lagi mengenai tentang adab jual beli ya, terutama di online nih, yang biasanya Smartijan kita kan semakin majunya zaman ya, teknologi juga makin maju gitu. Jadi jual beli online nih ibaratnya udah menjadi saingan seperti halnya gitu jual beli konvensional gitu, hal biasa. Jadi jual beli online sekarang lebih marak lagi di seluruh dunia bahkan ya. Jadi ya di sini juga pasti Islam memberi ketentuan yang sangat rinci gitu mengenai jual beli online ini. Jadi kita bakal ngasih tahu adab seperti apa yang baik ini ketika kita jual beli online. Oke. Yang pertama ada menggunakan akad. Nah, jelas nih ya. Dalam kitab Fathul Mu'in, ijab dan kabul dalam transaksi jual beli adalah ijab adalah bukti yang menunjukkan atas penyerahan dengan bukti yang jelas alias dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kabul adalah bukti yang menunjukkan atas penerimaan. Jual beli online via telepon, chat, email dan lainnya sebagai media ijab kabul. Meskipun tidak terlihat, namun dalam jual beli tersebut tetap harus dilakukan akad gitu ya. Jadi yang penting jelas gitu ya. Ada pihak yang mau menjual dan pihak yang bersedia untuk membeli. Nah, ketika emang udah jelas akadnya itu seperti apa, ya itu diperbolehkan gitu, Smartijan. Yang kedua, jujur. Baik penjual maupun pembeli ya sama-sama tidak boleh melakukan penipuan. Meskipun pembeli tidak dapat melihat secara langsung yakni barang yang dijual misalkan ya Smartijan ya, tapi hendaknya para penjual ini berperilaku jujur
Semisal kalau misalkan jual HP, ya kasih tahu speknya ini eh keluar tahun sekian, misalkan tahun 2015, tahun jangan sampai keluarnya tahun 2015 tapi ngasih tahu ini baru banget nih, terbaru, ini keluaran tahun 2021. Nah, itu kan nipu banget ya. Nipu banget ketika misalkan dikirim barangnya tidak sesuai. Nah, ini nih yang sering kita dapat nih ya, jujur saya pribadi pun pernah ditipu ya. Biasanya di fotonya bagus dan ngasih si penjual juga reviewnya bagus banget, harganya bilangnya murah tapi kualitasnya bagus. Namun nyatanya ketika barangnya datang, lah itu nggak sesuai kenyataan. Nah, itu tuh nggak boleh tuh ya. Ini dari Abu Hurairah, ini hadis ya dari Rasulullah. Rawinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati setempuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka pun beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya, gitu kan? Ketahuilah barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini Rasulullah memberi gambaran bagi orang-orang yang curang ketika jual beli alias menipu, maka Rasul sendiri bilang itu bukan orang-orang dari golongan kami, bukan golongan pengikut Nabi Muhammad. Artinya tidak diakui di umatnya Nabi Muhammad. Wah, dulu naudzubillah min dalik ya. Jadi gara-gara kita jual beli suka nipu, maka kita ibaratnya bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan umat-umat terbaik di seluruh dunia di makhluk ini ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Selanjutnya hadis riwayat Ibnu Hibban ya, hadis sahih yang artinya barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Masya Allah. Jadi ketika orang udah ini yang menipu nih ya, ketika jual beli udah termasuk bukan golongan Nabi Muhammad, malah ini bakal dijanjikan bakal masuk surga juga. Wah, ini karena emang menipu tuh luar biasa banget ya, merugikan orang lain ya. Entah kan orang kan mungkin ya punya dana sedikit karena pengen belajar online ya. Banyak orang tua juga yang memaksakan untuk membeli smartphone, HP yang bagus buat anaknya agar bisa belajar online. Ini malah ada orang yang menipu gitu kan. Biasanya kan orang tua kan ada beberapa ya, banyak gitu di kita juga termasuk mencari duit itu tidak mudah. Tapi sehubungan karena kebutuhan, karena situasi pandemi kali ini, orang tua yang mungkin seharusnya dana ini buat makanan pokok, hal-hal primer, artinya disisihkan, ditabung lah. Namun ketika beli smartphone banyak orang yang nipunya. Jangan sampai kayak gitu ya Smartizen ya. Ini nggak boleh. Ini namanya merugikan, menzalimi orang lain juga. Selanjutnya banyak nih, ada tidak menaikkan harga secara signifikan, tidak menjual barang haram. Jelas tadi tuh kayak misalkan jual alkohol tidak boleh, jual benda-benda terlarang kayak narkoba, ganja itu nggak boleh. Menjelaskan aib barang. Nah, aib barang tuh dalam artian hal-hal misalkan kerusakannya ya. Misal kalau jual beli HP, ini speakernya agak sember, internetannya masih H+ misalkan ya, kekuatannya ya kasih tahu aja nggak apa-apa. Jangan sampai memalsukan gitu. Enggak kok, suaranya bagus. Pas di setel malah sember kemana-mana. Ada hak pembatalan untuk pembeli. Nah, ini benar nih, seorang penjual hendaknya memberikan hak pembatalan kepada pembeli yang merasa tertipu atau tidak puas dengan barang yang dibelinya. Jadi gitu Smartizen. Jadi kalau emang tidak sesuai ketika kalian menjual barangnya ya kalian harus legowo lah ya. Jadi bisa dibatalkan. Jangan niat untuk menipu. Karena pada dasarnya jual beli adalah si penjual ya siap untuk memberi barang terbaiknya gitu kan. Kalaupun ada hal jeleknya ya kasih tahu gitu. Dan si konsumennya juga harus menerima gitu kan bahwa ini baik buruknya penjualan. Yang penting akadnya sesuai, sama-sama suka, tidak ada yang memberatkan. Gitu Smartizen. Jadi selanjutnya kita bakal ada membahas lagi nih tentang cara menghindari jual beli yang tidak baik. Oke?
cara jual beli yang diharamkan, kita menghindarinya seperti apa? Penasaran dong Smartijan setelah lagu Sanada Jagalah. Iya Smartijan, gak terasa nih kita udah di ujung acara. Udah jam 7 malam nih ya. Jadi Harry harus pamit dulu ya. Jadi kita bisa ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 7 malam tentunya ya di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi saya Harry pamit, 106 dia Undira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.